Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Islam pada masa dinasti Syafawiyah. Dan kelompok kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada Windia Sari dan yang kedua ada saya sendiri, Syafira Pujanti. Baik, dan materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Syafira Pujanti. Materi pertama yaitu awal perkembangan dinasti Syafawi. Jadi dinasti Syafawi ini berasal dari Persia dan ia berkuasa antara tahun 1520 sampai dengan 1722 Masehi. Dinasti Syafawi ini merupakan kerajaan Islam di Persia yang cukup besar, dan kerajaan ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil. Ia adalah sebuah kota Azerbaijan, dan tarekat ini diberi nama dengan Tarekat Safawiyah yang berasal dari nama pendirinya yaitu Safi al-Din. Dan nama Safawi ini terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Dan kerajaan Safawi ini secara resmi berdiri di Persia pada tahun 1501 Masehi. Tarekat Syafawi ini mengalami 2 fase dalam perjuangannya. Yang pertama pada masa tahun 1301 sampai dengan 1447 Masehi, gerakan Syafawi ini masih murni gerakan keagamaan dengan tarekat Safawiyah sebagai sarana, dan pengikutnya menyebar dari Persia, Syria, dan Anatolia. Dan yang kedua pada tahun 1447 sampai dengan 1501 Masehi, tarekat Safawi berubah menjadi gerakan politik dengan pemimpinnya yaitu Junaid bin Ali, dan perubahan ini terjadi dikarenakan ambisi politik pada diri Junaid bin Ali ini. Selanjutnya adalah materi kedua yaitu kemajuan yang dicapai oleh dinasti Syafawi. Yang pertama ada di bidang politik. Di bidang politik ini banyak mengalami perubahan saat Abbas I naik tahta di kerajaan Syafawi dan merebut wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Dan saat ia naik tahta, kerajaan Safawiyah ini mulai mengalami banyak perubahan, yang dimana administrasi negara dilakukan dengan cara yang lebih baik dan memulihkan politik kerajaan Syafawi. Dan beliau juga mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. Lalu yang kedua ada di bidang ekonomi. Kerajaan Syafawi ini pada masa Syah Abbas mengalami kemajuan di bidang ekonomi, terutama industri dan perdagangan. Stabilitas politik kerajaan Syafawi pada masa Abbas I ternyata telah memacu perkembangan ekonomi Syafawi, dan kemajuan ekonomi ini terlihat saat ramainya perdagangan melalui Teluk Persia dan meningkatnya ekspor Syafawi terutama di komoditi sutra. Lancarnya perdagangan dengan luar negeri terutama dengan Inggris hingga menimbulkan iri para bangsawan Portugis juga menjadi salah satu kemajuan ekonomi yang meningkat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Windia Sari. Yang ketiga, bidang ilmu pengetahuan, filsafat, dan sains. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang peradaban tinggi dan berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada masa kerajaan Safawi, tradisi keilmuan ini terus berlanjut. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Safawi lebih mengalami kemajuan daripada kerajaan Mughal dan Turki Utsmani. Yang keempat, bidang perkembangan seni. Ketika Abbas I wafat di Isfahan, terdapat 162 masjid, 48 akademi, dan 1802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Di bidang seni, kemajuan nampak begitu ketara dengan gaya arsitektur bangunan-bangunannya seperti terlihat pada Masjid Shah yang dibangun pada tahun 1611 dan Masjid Syahik Lut Allah yang dibangun pada tahun 1603. Unsur seni lainnya terlihat pula adanya peninggalan berbentuk kerajinan tangan, keramik, karpet, permadani, pakaian, dan tenunan mode, tembikar, dan benda seni lainnya. Yang selanjutnya itu ada kemunduran dinasti Safawi. Masa kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi dimulai sejak Raja Abbas I telah tiada. Sepeninggalan Abbas I, kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja, yaitu Safi Mirza pada tahun 1628 sampai 1642, Abbas II 1642 sampai 1667, Sulaiman 1667 sampai dengan 1694,
Husain 1694 sampai dengan 1722, Tahmas 1722 sampai 1732, Abbas III 1732 sampai dengan 1736. Pada masa raja-raja tersebut, kondisi kerajaan Safawi tidak menunjukkan grafik naik dan berkembang, tetapi justru memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa pada kehancuran, karena kerajaannya ketika itu diperintah oleh raja-raja yang lemah dan memiliki perangai dan sifat yang buruk. Raja Safi Mirza, cucu Abbas I, juga menjadi penyebab kemunduran Safawi karena dia seorang raja yang lemah dan sangat kejam terhadap pembesar-pembesar kerajaan. Abbas II adalah raja yang suka minum minuman keras hingga ia jatuh sakit dan meninggal. Sulaiman juga seorang pemabuk. Ia diganti oleh Shah Hussein yang alim. Ia memberi kekuasaan yang besar kepada ulama Syiah yang sering memaksakan pendapatnya terhadap penganut aliran Sunni. Sikap ini membangkitkan kemarahan golongan Sunni Afghanistan sehingga mereka berontak dan berhasil mengakhiri kekuasaan dinasti Safawi.